Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam mimbar kecil, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah terpikir atau kita bertanya tentang pertanyaan ini? Kenapa kita harus menjadi orang yang baik? Tentu mungkin ada ragam alasan untuk menjadi baik. Entah mungkin sebagian orang takut kalau kita berbuat jahat, malah kita mendapatkan sesuatu yang jahat juga. Jadi saya baik karena saya takut sesuatu yang tentunya buruk menimpa saya. Mungkin ada alasan itu. Atau ada motif terselubung, saya baik supaya satu hari nanti saat saya membutuhkan, ada orang yang menolong saya. Ya, ada motif terselubung. Atau memang ada yang benar-benar tulus. Saya berbuat baik karena saya sadar bahwa kebaikan itu mendapat atau membuahkan hal yang positif. Jadi saya baik karena saya menyadarinya bahwa kebaikan itu hal yang positif. Lalu kebaikan yang seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab? Saya mengajak kita untuk membaca Amsal 12 ayat 12 sampai 14. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, Amsal merupakan sastra hikmat. Di kitab Amsal ini ada penegasan bahwa hidup yang bijaksana akan membawa berkat, sedangkan hidup orang fasik akan membawa kebinasaan. Apa itu hikmat? Setidaknya ada 3 ciri khas hikmat atau 3 karakteristik apa itu hikmat. Yang pertama, hikmat itu berasal dari Tuhan. Jika kita membaca Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi dari sini kita mendapatkan satu penegasan bahwa hikmat adalah berasal dari Tuhan sendiri. Bahkan hikmat merupakan atribut Allah saat ia juga menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, hikmat adalah berasal dari Allah. Tapi yang kedua, yang lebih menarik, bahwa hikmat ini juga sifatnya praktis. Jadi dia tidak melulu bersifat abstrak, mengawang-awang, tidak. Tetapi hikmat juga bersifat praktis, artinya dapat dilakukan. Misalkan di dalam kitab 2, Tawarik 2 ayat 7 dituliskan, maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Jadi hikmat di sini berarti sebuah kepandaian, atau lebih spesifik lagi keahlian tertentu seperti mengukir atau melakukan praktik kesenian yang berhubungan dengan seni. Dan di situ dikatakan juga berhikmat. Jadi hikmat bukan melulu tentang sesuatu yang abstrak, tetapi juga tentang sesuatu yang bisa dilakukan atau bersifat praktis berupa keahlian tertentu. Dan karakteristik yang ketiga dari hikmat ini adalah ia membawa dampak yang positif. Amsal 3 ayat 18 mengatakan demikian. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Jadi ketika orang melakukan hikmat atau hidup sesuai dengan hikmat, maka ia akan mendapatkan berkat, ia akan membawa dampak positif bagi orang di sekitarnya. Nah, itulah yang disebut dengan hikmat. Dan pada Amsal 12 yang kita baca tadi, dikontraskan 2 jenis orang, yaitu orang yang bijak dan orang yang bodoh, atau orang yang baik dengan orang yang jahat. Ayat 12 mengatakan orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Sementara itu ayat 13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, dan tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Lalu ayat bacaan ini ditutup, atau pembahasan kita ditutup di ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan
tangannya. Jadi dari dua hal ini, Amsal ingin berusaha menjelaskan atau mengkontraskan dua jenis orang baik dan orang jahat, orang benar dan orang fasik. Kita diundang untuk pertama memilih menjadi orang baik. Karena kebaikan ini disukai oleh Allah. Kebaikan ini menyenangkan hati Allah dan juga kebaikan ini membawa buah yang positif. Membawa berkat bukan hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya. Tapi yang kedua, Amsal juga mengajarkan untuk konsisten berbuat baik. Karena yang hidup di dunia ini bukan hanya orang baik saja, tetapi orang jahat pun ada. Dengan kata lain, kita diundang untuk tetap baik, meskipun lingkungan sekitar mungkin menunjukkan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, konsisten untuk berbuat baik menjadi penting di sini. Kadang menjadi orang baik itu berat. Kadang menjadi orang baik itu sulit, tetapi mari kita setia melakukan. Dan yang terakhir, kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Karena jadi orang baik itu tidak mudah, maka sumber kekuatan yang perlu kita andalkan adalah dari Tuhan itu sendiri. Yang terpenting bukan seberapa besar atau kecil dari tindakan yang kita lakukan, tetapi seberapa besar cinta atau kasih yang kita tumpahkan di dalam aksi itu. Oleh karena itu, kita diundang untuk senantiasa melakukan kebaikan ini. Bukan karena tadi motivasi karena kita takut, bukan karena ada udang di balik batu, tetapi sungguh-sungguh kita mau mengerjakan apa yang baik. Ingat, kebaikan itu menular, jadi jangan berhenti berbuat baik. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dirasakan, dan orang yang merasakan kebaikan kita pun akan melanjutkan narasi baik tersebut. Jadi kebaikan apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan hari ini? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya baik yang Tuhan lakukan buat kami, dan mampukanlah kami juga untuk melakukannya setiap hari bagi orang-orang di sekitar kami, sesederhana yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa
kami dekat